Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Shalom. Wah, kurang semangat dan kurang serentak. Sekali lagi kakak sapa. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Shalom. Mantap, luar biasa. Sebelum kita ibadah sekolah minggu seperti biasa, kita berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan sepanjang pagi ini bagi kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul mengikuti ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendapati berkat-berkat Tuhan yang akan kami terima dari kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi kakak sapa ya, shalom. Shalom. Oke, kakak mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Semua bertepuk tangan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
masih memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Semuanya bertepuk tangan, senyum. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, kayaknya kurang semangat ini. Kurang semangat. Kakak-kakak sekolah minggu juga kurang semangat. Sekali lagi kita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku dengan lebih semangat lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku
menyembah Tuhan bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Jangan ada yang diam, jangan ada yang ribut, kita tetap menyembah Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, Bapakku datang padamu. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib
adik-adik kita akan berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satukan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami dan membimbing kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa yang baik, untuk kebenaran firman-Mu nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dia, Engkau mengurapi bibir lidahnya ya Tuhan Yesus, sehingga apapun yang akan disampaikannya itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, biarlah mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati Papa dan Mama adik-adik sekolah minggu, memberkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan, memberikan mereka kesabaran, kekuatan dalam mendidik anak-anak mereka ya Bapa yang baik. Bapa, kami juga rindu sekolah, kami rindu sekolah minggu, bahkan bertemu dan belajar bersama dengan teman-teman kami. Tapi kami berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan saat-saat pandemi COVID seperti ini ya Bapa, kami tidak bisa berkumpul dan belajar bersama dengan teman-teman kami semua. Engkau Tuhan yang punya kuasa atas segalanya ya Bapa yang baik. Engkau memberkati bangsa kami, kota kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang mengatakan, Aku memuji-Mu. Duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Abang sangat senang sekali boleh bertemu dengan adik-adik. Walaupun kita dengan keadaan seperti ini, Abang senang sekali boleh melayani adik-adik dimanapun berada pada siang hari ini. Pada siang hari ini, Abang akan membawakan cerita firman Tuhan, yaitu tentang seorang anak Tuhan yang begitu saleh dan takut akan Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pada siang hari ini, buat kebaikan-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami mau datang beribadah di hadapan-Mu, kami datang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan semua hidup kami, firman-Mu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, agar firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Bapa, kami terus berdoa buat keadaan bangsa kami saat ini. Tuhan Yesus, pulihkan keadaan bangsa ini. Kami percaya
biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara kami, dengan guru-guru sekolah minggu kami di gereja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mendengarkan firman-Mu buat pada hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi abang bilang bahwa abang akan membawakan cerita itu tentang seorang anak Tuhan yang begitu saleh, yang begitu takut akan Tuhan. Tahu cerita itu? Oke, mungkin adik-adik ada yang tahu. Tetapi sebelumnya abang akan bacakan firman Tuhan ini. Kita sama-sama baca dan mendengarkan ya. Oke, kita dengarkan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Ayub 1 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tahu kan? Siapa tadi? Benar. Ayub. Iya, Ayub ini dikenal dia adalah seorang yang saleh. Seorang yang takut akan Tuhan. Seorang yang tidak bercela sedikit pun di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Tahu? Siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ya, bahwa dalam kehidupan Ayub, dia mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dia percaya kepada Tuhan. Tetapi ada suatu masalah, ada suatu pencobaan yang terjadi dalam hidupnya. Tahu apa itu? Tahu? Iya. Bahwa Ayub ini, dia seorang yang terpandang saat itu di tanah Uz. Dia seorang yang terpandang. Kenapa? Karena dia memiliki harta, kekayaan, segala macam, ternak yang begitu banyak. Anak-anaknya yang begitu cantik, ganteng. Ya. Tetapi suatu ketika terjadi suatu musibah di dalam kehidupannya. Apa yang ada pada Ayub? Semua habis. Bahkan hidup Ayub menderita. Tahu? Bahwa penderitaan yang dialami Ayub itu sangat-sangat sakit sekali. Bahkan dia mengalami suatu sakit penyakit yang begitu menjijikkan, adik-adik. Iya, ngeri. Tahu sakitnya apa? Tahu? Iya, sakit kusta. Dia mengalami suatu sakit penyakit yang begitu menjijikkan. Bahkan istrinya sendiri pun apa dikatakan? Wah, masihkah engkau taat dan tunduk kepada Tuhanmu itu? Ya, itulah ya adik-adik ya, orangnya terkadang tahulah ya, saat ada kebaikan bersyukur kepada Tuhan, saat ada berkat-berkat baru wah haleluya. Tetapi adik-adik di sini kita belajar dari seorang hambanya Ayub, bagaimana dia menjalani kehidupannya, proses kehidupan yang dia alaminya. Orang-orang di sekelilingnya begitu banyak mencemooh daripada keadaan Ayub yang begitu sangat memprihatinkan. Tetapi dengar nih, ada yang harus kita lihat, kita contoh dari hambanya ini Ayub. Ada yang harus kita lihat dari seorang Ayub. Kita harus contoh seperti Ayub ini. Oke adik-adik? Iya, harus. Yang pertama, bahwa
Ayub itu adalah orang yang begitu setia. Yang setia, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah. Di sini saleh itu apa sih? Orang banyak pisang saleh. Lucu kan, pisang saleh. Oh gitu ya, seperti pisang saleh. Nah, bukan. Ini saleh ini di sini orang yang memiliki hati yang selalu beribadah kepada Tuhan dan yang membangun relasi dengan Allah. Itu loh yang saleh. Adik-adik juga bisa lakukan itu. Bisa. Adik-adik bisa lakukan. Terus berdoa kepada Tuhan. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Bukan harus nunggu papa mama dulu baru berdoa. Kalau adik-adik mau tidur duluan atau bangun duluan pagi-pagi, boleh berdoa kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Iya, bukan orang dewasa saja, bukan orang tua saja. Adik-adik juga bisa melakukannya. Harus contoh seperti hambanya Ayub ini. Dia saleh. Dia beribadah. Dia dikatakan di sini membangun relasi. Terus membangun hubungan dengan Tuhan. Wah, indah sekali membangun dengan hubungan dengan Tuhan ini. Adik-adik juga bisa dimanapun berada. Bisa. Iya. Yang kedua, jujur. Firman Tuhan dikatakan di situ, dia jujur. Adik-adik ini juga jujur, bukan sekedar, ya gimana ya? Oh, aku gak ada melakukan apa-apa. Wah, aku sudah hidup benar. Bukan hanya sekedar itu saja. Tetapi di sini bertindak sesuai dengan kebenaran. Harus itu tolak ukurnya. Bertindak sesuai dengan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang ditulis di firman Tuhan. Harus sesuai dengan itu. Ya. Ayub ini lakukan seperti itu. Adik-adik juga, wah, bagaimana mungkin bisa ada percobaan itu? Adik-adik, gimana coba? Bisa? Nggak bisa. Kalau bukan karena ini semua, jujur. Ayo, adik-adik mau pernah nggak bohong? Ada nggak yang pernah di sini bohong? Pasti. Tapi abah percaya sekarang nggak lagi. Kenapa? Sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sudah diajari guru sekolah minggu untuk tidak berbohong, untuk selalu jujur. Bahkan ke orang tua. Jangan nanti tanya, udah makan kita? Udah berdoa belum? Kata mama, kata abang, kata kakak. Udah, aku udah berdoa. Benar nih. Tadi kakak nggak lihat. Sudah. Nggak perlu harus kayak gitu. Tapi nggak perlu harus dipantau-pantau berdoa. Jadi mau makan, wah, Tuhan berkati makanan ini. Agar makanan ini Tuhan menjadi berkat kesehatan dalam tubuhku. Amin. Udah, selesai. Nggak perlu harus berbohong. Ya kan? Itu. Jadi jujur. Jujur. Firman Tuhan mengatakan jujur. Dan yang berikutnya di sini takut akan Allah. Artinya di sini nih harus hormat. Hormat. Bukan seperti upacara-upacara di sekolah, bukan. Tapi bagaimana kita hormat kepada Allah, bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita melakukan hal-hal yang membuat Allah senang kepada kita, bangga kepada kita. Itu. Adik-adik, boleh nggak? Pasti dong. Anak-anak GBI, anak-anak sekolah minggu, Sula Gracia, pasti bisa. Oke. Buat lu tangannya dong, buat jempolnya. Oke. Gitu dong, mantap. Iya. Harus boleh. Oke. Ya kan? Itu anak-anak Tuhan. Jadi harus takut akan Allah. Jadi jangan berbuat dosa.
Tuhan nggak tahu. Tuhan nggak lihat, aku di dalam kamar kok. Mana Tuhan tahu, itu udahlah. Besok-besok nggak usah berbuat lagi, udah. Bukan. Mau kelihatan, mau tidak kelihatan, Tuhan tahu. Makanya harus takut akan Allah. Amin. Amin. Ya, gitu ya. Terus takut akan Allah. Yang ketiga, yang keempat di sini, menjauhi kejahatan. Ini yang dilakukan hambanya Ayub. Dia tidak pernah berbuat kejahatan. Kepada teman tidak mau cubit, nggak mau cubit, nggak mau mengganggu temannya lah. Dia nggak mau. Masa anak-anak Tuhan jahil, cubit temannya, ganggu temannya. Kalau di sekolah ambil pulpen, pensil. Masih gitu? Enggak. Harus menjauhi kejahatan. Itu kejahatan loh. Iya. Jadi adik-adik di sini harus terus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan. Jangan mau cubit temannya. Itu yang dilakukan Ayub ini. Iya, itu. Kenapa dia bisa terus bertahan? Kenapa bisa dia terus hidup kuat? Segala pencobaan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan istrinya sekalipun berkata, wah. Tetapi Ayub selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Adik-adik juga boleh demikian, boleh dong. Allahnya Ayub itu sama dengan Allah kita sekarang, sama. Nggak ada beda, nggak. Masa beda Allah Ayub 2000 tahun yang lalu dengan kita sama? Nggak ada yang beda, sama. Sama. Perlakuan Allah juga kepada Ayub akan sama perlakuannya dengan kepada kita. Kenapa? Kalau kita takut kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berlindung di bawah Tuhan, itu. Ya kan? Wah, gimana coba bayangkan? Kalau abang mungkin kalau diberikan sakit yang apa aja, kudis-kudis aja dikasih bisulan. Waktu itu pernah abang bisulan, bengkak kaki abang. Sakitnya minta ampun. Merah. Kalau udah jalan, ngeri. Tapi Ayub bisa menjalani proses kehidupan itu. Di proses hidupnya, hingga Ayub diberikan kemenangan, hingga Ayub dilepaskan dari setiap masalah-masalah, dari setiap pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidupnya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Apakah karena kekuatan Ayub? Apakah karena kegagah perkasaan Ayub? Itu bukan, adik-adik, bukan. Itu karena Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mari berikan tepuk tangan. Berikan sukacita lagi, tepuk tangan kepada Tuhan kita. Iya, haleluya. Gitu ya, amin. Amin adik-adikku. Iya, harus gitu. Semangat terus. Kalau udah jam sekolah minggu, aku mau sekolah minggu. Aku mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dari kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang sekolah minggu. Semangat. Pagi-pagi udah bangun, berdoa. Wah Tuhan, puji syukur buat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Hari ini juga Tuhan, aku akan beribadah, aku akan datang kepada Tuhan. Wah, itu sikap anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Pagi-pagi jangan susah dibangun nih. Tapi abang percaya semua adik-adik di sini tahu bahwa pagi-pagi berdoa, mempersiapkan diri, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Abang percaya itu. Karena abang sering melayani di gereja.
semua hebat-hebat. Melayani anak-anak sekolah minggu, bercerita firman Tuhan, semua hebat. Abang percaya, pasti ketika sudah dewasa, sudah nanti besar, berumah tangga, seperti Ayub ini, udah makanan kecil, dibilang, dulu abangku pernah cerita gini sekolah minggu. Ayub, hebat Ayub itu. Gitu. Jadi adik-adik harus terus berserah kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Agar apa? Tuhan selalu memberkati, menjaga adik-adik. Sehingga di firman Tuhan ini dikatakan, Ayub merasakan pertolongan Tuhan. Ayub merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Bagaimana Ayub melewati proses itu sehingga dia mendapatkan kemenangan. Iya, sudah semuanya habis. Semua hartanya, ternaknya, anak-anaknya habis. Iya. Aduh, siapa yang gak sedih kayak gitu? Sedih. Tapi itulah ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu coba? Kalau semua itu akan dipulihkan kembali, nggak ada yang tahu. Bahkan akan diberikan Tuhan yang lebih baik lagi, nggak ada yang tahu. Tetapi kalau kita mau terus jalani, nikmati, terus bergumul, terus berserah kepada Tuhan, pasti akan Tuhan berkati. Amin. Iya, harus. Adik-adik juga gitu ya. Di rumah, dimanapun. Yang pertama, harus hormat sama orang. Sama siapa? Orang tua. Hormat kepada orang tua. Kepada mama, kepada papa. Kalau disuruh, jangan ngambek. Jangan males. Oh males, jangan. Ya, jangan ya. Harus, iya ma, iya pa. Abang juga kayak gitu. Jangan bang, aku terus. Jangan. Harus, oke bang, iya bang. Gitu, hormat. Sama adik-adik juga, sama siapapun harus hormat. Orang lain, teman-teman, sahabat, om, semua, tante harus hormat. Ya, baru terus Tuhan akan melihat itu. Wah, hebat sekali anak-anak sekolah ini. Maka Tuhan memberikan kemenangan kepada Ayub. Dipulihkan keadaan Ayub. Tuhan mencabut, Tuhan telah memberikan kemenangan bagi Ayub. Di sini di firman Tuhan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memulihkannya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wah, luar biasa sekali. Semua Tuhan berikan. Tuhan pulihkan. Tetapi semua itu kalau kita berserah kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Seperti yang abang bilang tadi, di firman Tuhan tadi, bagaimana kita harus, yang pertama di situ bagaimana kita hidup saleh. Saleh tadi beribadah terus sungguh-sungguh. Bagaimana kita jujur. Bagaimana kita takut akan Tuhan. Bagaimana kita menjauhi kejahatan. Pastilah Tuhan akan berkati. Ya, jadi adik ya. Abang percaya nih. Abang percaya. Pasti adik-adik akan selalu Tuhan berikan perlindungan dimanapun. Ya, jangan kemana-mana. Jangan pergi-pergi kemana-mana dulu. Taati. Itu salah satu loh. Itu ada larangan-larangan, jangan kemana-mana. Jangan dulu peluk-pelukan sama teman-teman karena rindu. Jangan salaman dulu. Ya, harus jaga kesehatan. Ya, baik. Terima kasih buat pada siang hari ini. Demikian cerita firman Tuhan
yang bisa Abang bawakan. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus memberikan perlindungan bagi kita. Amin. Baik, kita berdoa dulu ya. Ya, mari lipat tangannya, tutup matanya, berdoa nanti. Buat berdoa orang tua kita, papa mama, abang kakak, adik, berdoa ya. Oke, berdoa juga buat bangsa kita. Adik-adik juga berdoa loh. Iya, berdoa buat bangsa kita agar dipulihkan dari virus ini. Bisa kita boleh beribadah kembali. Oke, kita berdoa. Bapa, puji syukur kami ucapkan kepadamu buat pada malam hari ini, buat pada siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang memperlengkapinya bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kami perlindungan, akan memberikan kami berkat-berkat-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada. Bapa yang baik, kami berdoa buat orang tua kami, buat papa, buat mama. Tuhan, Kau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berkati pekerjaan mereka, berkati pekerjaan papa mama Tuhan, dan juga usaha-usaha mereka. Biarlah kiranya Bapa, mereka terus dalam perlindungan Tuhan. Dan juga abang, kakak, adik, kami berdoa Tuhan bagi mereka. Biarlah kiranya mereka Tuhan jagai, Tuhan lindungi, mereka terus ada di dalam kasih setia Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Bapa buat bangsa kami, buat negara kami Tuhan. Bapa, biarlah kiranya virus ini boleh segera selesai Tuhan dari bangsa dan negara kami. Agar kami Tuhan boleh beribadah kembali bersama-sama, bertemu sahabat, teman-teman. Boleh kami sekolah kembali seperti biasa dan bermain seperti biasa. Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan adik-adik juga jangan lupa, ini pesan abang terakhir nih, baca firman Tuhan di rumah. Kalau yang belum baca, suruh mama, papa bacakan. Dengar, ya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.